1000 follower yang lihat biasanya tuh 30%, tuh paling tinggi tuh 30%. Halo guys, ketemu lagi dengan aku ya, Andrian Iza. Kita akan bahas lagi tentang digital marketing. Ya, banyak DM yang masuk ke Instagram saya, ke WhatsApp saya, nanya, gimana sih caranya untuk bisa dapetin iklan yang winning? Di video sebelumnya aku udah jelasin gimana sih caranya riset market, ya silakan ditonton dulu. Nah, gimana caranya iklan itu winning? Jadi gini, iklan itu adalah salah satu dari jenis traffic aja. Ya, traffic. Kalau kita mau jualan online, kita jualan di produk digital ataupun produk fisik secara online, di Instagram, YouTube, maupun dimanapun itu ya, di website, yang kita butuhkan tuh traffic ya, traffic. Sama kalau kita misalnya bisnis offline, kita buka toko gitu misalnya, kita buka toko, pasti yang pertama kali kita cari adalah jalan mana sih yang ramai gitu ya, jalan mana yang kiranya banyak orang berlalu lalang. Sama halnya dengan kita jualan online, yang kita cari adalah trafficnya. Kalau offline, trafficnya dia udah ada nih, tinggal kita cari daerah mana yang paling ramai. Tapi kalau di online, trafficnya itu kita nyari sendiri ya. Yang kita cari itu trafficnya. Kita gimana caranya tuh take attention dari audiens baik Instagram, YouTube, TikTok atau platform manapun itu. Ya. Jadi traffic itu ada dua jenis. Pertama, traffic yang gratis. Ya. Traffic yang gratis ini itu datangnya dari mana? Datangnya dari konten ya, konten. Dari mana? CE, CEO ya. Dari mana lagi? Misalnya dari followers kita. Nah, followers. Kita ngupload story gitu di Instagram, followers kita lihat misalnya 1000 followers yang lihat biasanya tuh 30%, tuh paling tinggi tuh 30%. Bahkan sekarang tuh antara 15 sampai 20% aja. 150. Nah, inilah traffic secara organik ya. Kemudian traffic yang kedua itu namanya traffic paid traffic ya, atau traffic yang berbayar. Ini ada namanya iklan, atau kita sebut itu iklan. Ada FB Ads ya, FB Ads, dan juga Google Ads, kemudian ada juga TikTok Ads ya. Nah, ini yang kita butuhkan tuh ini. Kemudian pertanyaan lagi yang ke atas nih, biar iklan kamu tuh ini tuh gimana? Kebanyakan orang itu bahasa ke hal-hal teknis ya, hal teknis kayak misalnya budgetnya harus berapa, kemudian pakai bidding manual atau bidding otomatis, dan lain sebagainya. Atau pixelnya gimana sih? Ya itu memang penting. Cuman yang paling penting adalah kita harus fokusnya tuh ke market kita, ya, ke produk kita. Lagi-lagi ke produk kita. Kalau dulu kita pasang Facebook Ads, ya, kita pakai Facebook Ads, itu kita harus nentuin demografi, usianya berapa, kemudian hobinya apa, dan fanspage yang diikuti oleh audiens atau target market kita tuh apa aja. Tapi kalau sekarang dengan adanya AI dari Meta Ads, kita nggak perlu seribet kayak dulu. Kita tinggal fokus ke dua hal ini. Yaitu pertama, kita fokus ke konten iklan kita, ya, konten iklan. Kemudian yang kedua adalah kita fokus ke produk kita, ya, produk yang kita iklankan. Nah, konten kita ini isinya mendeliver, ya, deliver pesan yang ingin kita sampaikan ke market. Kemudian produk kita, ya, produk iklan itu kita fokusnya ke solusi, ya, ke solusi market. Karena saya tuh dari dulu fokusnya ke produk digital, maka kita lebih ke solusi. Produk fisik juga kalau misalnya kita jualnya tuh solusi, ya, kita jualan solusi bisa menyelesaikan masalah dari market, maka itu akan laris manis, ya. Nah, di konten ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, pertama, hook, ya, itu 3 titik pertama. Titik pertama. Dan titik pertama itu harus take attention dari audiens kita. Kemudian yang kedua, itu adalah isinya apa? Isinya. Jadi isi di sini kita harus
menyampaikan keresahan marketnya itu apa misalnya. Kemudian yang kedua itu dreams ya, dreams dari market ya. Kalau yang belum tahu tentang pain and dreams market, silahkan tonton video saya yang sebelumnya yang ini nih ya. Nah, karena aku udah bahas apa itu dreams atau itu pain dan solusi untuk mereka itu gimana. Contohnya misalnya, karena saya mainnya tuh di produk digital online course PowerPoint Mastery, saya sering bilang ke market saya di konten Instagram saya, misal gini, kamu pernah nggak sih rasa udah lama-lama bikin slide presentasi tapi hasilnya gitu-gitu aja. Nah, itu adalah menyampaikan dream yang relate sama audiens kita. Kalau audiens kita tuh relate, kita kayak pasti akan bilang, oh iya nih, ini relate ya. Ini akan nonton video kita sampai selesai. Saya lanjutkan. Pernah nggak sih kamu rasa udah lama-lama bikin slide presentasi tapi hasilnya gitu-gitu aja, nggak menarik, bosenin, dan sebagainya. Mau saya bimbing untuk bikin slide presentasi yang menarik, ini bisa nih, slide presentasi yang menarik, engaging, kemudian nggak bosenin, nggak bikin audiens ngantuk. Langsung masuk ke isinya. Oke, di sini aku akan ngadain webinar ya, AI PowerPoint Mastery selama 2 jam. Di sini aku akan ngajarin bla 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 bla. Poin-poinnya, strukturnya gini-gini itu. Briefnya disebutin. Maka nanti di akhir kita CTA namanya, call to action ya. CTA itu suruh daftar atau suruh follow atau komen, apapun itu. Tergantung dari tujuan iklan kita atau tujuan dari konten kita. Nah, sebisa mungkin kita tuh jangan nyentuh ke hal-hal yang teknis benefitnya, tapi lebih ke emosional. Misalnya, kita jualan kelas yang bisa bikin orang makin produktif ya, bikin orang lebih cepat kerjanya dengan bantuan AI. Misalnya, kita bilangnya gini, misalnya painnya adalah kamu udah sering banget begadang kerjain kerjaan kantor ya, sehingga kamu nggak punya waktu untuk me time, nggak punya waktu untuk nonton. Nah, ini aku punya nih. Dengan AI ini, kamu bisa kerja lebih cepat. Misalnya, kalau kamu kerjanya biasanya butuh 10 jam untuk ngerjain sesuatu A, maka dengan cara ini, kamu cukup 2 jam udah selesai. Selebihnya apa? Buat apa? Kamu bisa punya waktu yang lebih untuk main, untuk nonton, bahkan yang udah keluarga bisa family time dan sebagainya. Kita sentuh emosionalnya. Oke. Fokusnya di sini ya. Fokusnya di dua deh, konten sama produk. Apakah produknya bisa menyelesaikan masalah market atau enggak? Itu. Pesan iklannya juga harus ngena. Kita ambil kesimpulan ya. Kita ambil kesimpulan. Iklan yang winning itu gimana? Pertama, konten iklan harus relate ya. Dan harus relate. Kita fokusin ke sini aja. Harus relate dengan masalah. Kedua, produk kita. Produk kita harus udah bisa jadi solusi ya untuk masalah market ya. Solusinya apa? Pasti orang akan beli dengan sendirinya. Itu. Bahkan saya punya pengalaman waktu itu, saya belum jualan, market saya udah maksa beli gitu. Kalau udah ketemu point and gain-nya, kemudian udah ketemu produk marketingnya, enak banget. Ya, ini dua aja ininya jadi solusi. Ya, kemudian ini harus kena gitu. Nah, tinggal nanti kita masuk ke teknis. Bisa FBA, FBH ya, budgeting dan lain sebagainya. Testing ya. Testing dulu semuanya. Nah, testing. Untuk testing itu kita bisa testing konten, bisa juga testing testing konten, testing produknya juga ya. Ini bisa dilihat nanti di datanya. Siapa yang ngunjungin landing page berapa persen, yang check out berapa persen. Itu hal teknis banget. Nggak akan saya bahas di video ini. I think enough ya untuk video kali ini. Dan see you to the next video. Kalau kamu punya masalah-masalah apa, kesulitan apa, silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti akan aku buatkan videonya. And then, see you to the next video. Bye-bye.